Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Insyaallah untuk saat ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan dalil daripada isti'arah asliyah dan isti'arah tabi'iyah. Kenapa kemudian isti'arah hanya terjadi pada asliyah saja, tetapi tidak terjadi, kenapa isti'arah itu hanya terjadi kepada isim jenis saja dan tidak terjadi kepada fi'il, huruf dan isim mushtaq. Itu tidak terjadi ke sana. Maka di sini musannif syarih di tempatnya mengatakan wa ala hadza al-qiyasu wa ala ay wa bina'an ala hadza. Kemarin kita kan sudah bahas ya, bahwasanya apa? Bahwasanya kita mengatakan fatabaiyatun lil jarayaniha fil fi'li aw fil ismi. Gitu. Isti'arah itu tabi'iyah karena dia sebelum berlaku kepada fi'il atau isim mushtaq, sebelumnya dia harus berlaku kepada isim jenis dulu, yaitu masdarnya, ya kan? Sebagaimana contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Nah, alasannya kenapa? Kenapa kok kemudian wa ala hadza al-qiyasu? Atau bisa jadi kamu potong dari madrubun darban syadidan wa ala hadzal qiyasih itu sampai di sana. Wa ala hadzal qiyas ikutkan ke yang sebelumnya. Wa ala hadzal qiyas ay wa ala hadzal misal. Qiyas maknanya misal. Wa ala hadzal qiyasi bisa. Jadi sampai di sana titik. Nanti wa in namanya berarti kita bicara dalilnya dari wa in nama, bukan dari wa ala hadzal qiyas. Di makna madrubun darban syadidan wa ala darban syadidan wa ala hadzal qiyasi. Maknanya wa ala hadzal qiyas wa binaan ala hadzal misal. Dan sebagaimana juga dibangun atas contoh-contoh yang tadi. Silahkan kamu memberikan contoh yang lain seperti itu. Kemudian setelah itu dalilnya wa innama kanat al-isti'aratu tabi'iyatan. Kenapa kok kemudian isti'arah itu menjadi tabi'iyah? Li'anna al-isti'aratah, karena isti'arah yang sebenarnya itu, yang hakikiyah, kemudian yang asliyah ta'tamidu tashbih. Itu bergantung kepada tashbih, ya enggak? Karena sebelumnya kita mengatakan bahwasanya isti'arah adalah majaz, alaqahnya adalah musyabahah. Berarti di dalam setiap isti'arah tadammanat makna tashbih. Itu tadammana makna tashbih, terkandung makna tashbih ya. Cuman hanya saja setelah kita kaji lagi, ternyata antara isti'arah sendiri dan tashbih adalah dua hal yang berbeda. Itu karena kalau sudah isti'arah, tasbihnya sudah tidak ada. Itu. Kalau masih ada tasbihnya berarti belum isti'arah. Tapi sebelum itu ada kandungan tasbihnya. Makanya itu salah satu pendapatnya Khatib Al-Qazwini, salah satu pendapatnya ulama balaghah yaitu Imam Khatib Al-Qazwini mengatakan bahwasanya saat kemarin kita membahas
takhyiliyah. Itu. Kalau kaum, maksudnya ulama salaf, kaum, ini kan kaum. Musannif kan Imam Dardir ikut kaum, ikut mazhabnya kaum. Mengatakan takhyiliyah adalah majas akli. Ya, karena isbatul lazim yang kemarin, adfarul maniyah. Itu. Nasyibat bi fulani. Itu adalah atau ra'aitu rajulan lahu libadun dan seterusnya. Itu berarti isbatul lazim, ya kan? Itu indal kaum menurut ulama salaf atau kaum, istilahnya kaum yang selain Khatib Qazwini dan Imam Sakaki, selain beliau berdua. Nah, Khatib Qazwini mengatakan itu at-tashbih, ini at-tashbih allazi utmirah fi nafsi. Jadi takhyiliyah itu adalah tasbih, gitu. Esensinya adalah tasbih yang tersembunyi atau yang disembunyikan di dalam, ya fi nafsi maksudnya dalam diri manusia, tidak diungkapkan. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwasanya gitu, i'timadnya isti'arah itu sebetulnya terhadap tasbih. Karena bagaimanapun alaqahnya adalah musyabahah. Ya. Cuman tadi kita mengatakan karena ini mazhabnya kaum, sama sekali berbeda antara tasbih dan isti'arah. Karena isti'arah majaz, tasbih itu hakikah. Gitu. Ra'aitu rajulan kal asadi. Ra'aitu rajulan ka asadin. Udah, itu namanya hakikah semua. Tapi saat kamu mengatakan ra'aitu asadan, sudah, itu berarti isti'arah majaz. Nah, ini berarti sekarang kita tahu kalau i'timadnya isti'arah itu kepada tasbih, satu. Wat tasbihu, dan saat i'timadnya isti'arah kepada tasbih, wat tasbihu yaqtadi kaunal musyabbahi mausufan biwajhi syabai. Dan dimanapun ada tasbih, mesti dia itu menuntut adanya apa? Adanya musyabbah itu, musyabbah. Ada musyabbah bihi, ada musyabbah. Ya enggak? Musyabbah itu harus disifati dengan wajh syabah. Pertanyaannya, kenapa kok bukan musyabbah bihi yang disifati dengan wajh syabah pada dasarnya? Ya, karena yang ingin diambil sifatnya adalah sifatnya siapa? Sifatnya musyabbah bihi. Gitu. Saat kita mengatakan ar-rajulu kal asadi fi syaja'ati, sifat asy-syaja'ah sebenarnya itu milik siapa? Miliknya Asad. Gitu. Miliknya Asad. Maka tidak perlu kita mengatakan yaqtadi kauna al-musyabbah bihi, karena memang itu sifatnya. Gitu, mausufan bi wajhi syabah, karena wajh syabah itu sifatnya adalah memang milik si musyabbah bihi. Kalau tidak karena sifat yang mirip yang dimiliki oleh musyabbah mirip dengan sifat miliknya siapa? Musyabbah bihi, maka tidak akan terjadi tasbih. Nah, berarti syaratnya apa? Syaratnya tasbih. Musyabbah bihinya harus disifati dengan wajh syabah. Dan wajh syabah ini tentu kita tahu bahwasanya wajh syabah adalah itu sifat mustarikah. Sifat mustarakah, sifat yang dimiliki bersama oleh siapa? Musyabbah dan musyabbah bihi. Itu syaratnya itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, nah, yang berhak untuk disifati itu siapa? Tadi kan kita bilang tasbih menuntut adanya musyabbah disifati oleh wajh syabah. Nah, siapakah gitu yang berhak untuk disifati? Itu kalimat yang memiliki haqa'iq as-sabitah. Beliau mengatakan wa innama yasluhu ayyasih, yang sah atau yang cocok lil mausufiyah untuk disifati sesuatu itu adalah al-haqa'iqul mutaqarriratu. Al-haqa'iqu al-mutaqarriratu ialah hakikat yang mutaqarrirah. Apa maknanya al-mutaqarrirah? Nanti saya jelaskan rinciannya. Itu al-umuru tsabitatu, perkara-perkara yang sabitah. Apa maknanya sabitah? Nanti kita jelaskan. Kaqaulika, seperti perkataan kamu, jismun abyadu wa bawadun safin.
duna ma'anil af'ali was-sifatil mushtaqqati likauniha mutajaddidatan ghayra mutaqarriratin biwasitati duhuli zamani fi mafhumil af'ali wa urudihi lis-sifati. Biwasitati duhuli zaman, kemudian wa biwasitati urudihi lis-sifati. Ya. Nah, kabarnya haqa'iq yang tidak mutaqarrirah. Berarti haqa'iq mutaqarrirah itu berarti dua, teman. Gitu. Isim jenis, satu saja isim jenis, ya enggak? Yang bukan mustaq. Dan itu asar tadi, kemudian masdar itu. Ya enggak? Jadi itu saja. Atau ismu dzat dan ismu ma'nan. Kemarin kita tahu. Asadun ismu dzat, qatlun, darbun ismu ma'nan. Gitu. Selain itu, berarti bukan haqa'iq mutaqarrirah, bukan haqa'iq as-sabitah. Nah, secara sepintas kita mengetahui kaqaulika ini untuk memberikan contoh yang mana? Haqa'iq as-sabitah. Jismun abyadu. Udah, jismun itu kan ismu dzat, disifati dengan abyad. Sekarang kemudian mengatakan wa bayadun, putihnya ya. Beda antara abyad. Abyad itu berarti ada zat yang disifati dengan putih. Kalau bayad berarti putihnya, warnanya. Bayadun ay al-launu al-bayad, launun bayadun. Shafin itu disifati dengan shafin, murni, berarti murni putih, tidak ada campurannya. Itu tidak masyudin, tidak tercampur. Kemudian beliau mengatakan duna. Nah, berarti sekarang haqa'iq sabitah itu selain apa? Duna ma'anil af'ali was sifati al-mushtaqqati li kauniha mutajaddidah. Bukan makna-maknanya fi'il, bukan juga maknanya sifat al-mushtaqqah ya. Sifat yang dimaksud di sini apa? Isim mustaq. Sifatul mushtaqqah maksudnya isim mustaq. Dikatakan sifat karena hadas. Karena ada hadasnya. Makanya kita bisa, masyhur sekali, kita bisa mengatakan fi'il itu sifat. Sifat. Berarti maknanya sifat lebih umum daripada sekedar sifat mausuf. Kamu bisa mengatakan ja'a Zaidun itu sifat mausuf. Zaidun qaimun itu sifat mausuf. Bi'tibari annal hadas sifatun itu li syai'in li dzat. Dzatnya apa? Zaid. Sifatnya apa? Berdiri. Ya. Zatnya Zaid, sifatnya apa? Sifatnya datang. Nah, gitu ya. Makanya dikatakan wasifat al-mushtaqqah. Duna ma'anil af'ali wasifatil mushtaqqati. Dan sifat-sifat yang mushtaqqah ya. Isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Kenapa alasannya? Taklilnya kemudian lima kaunihi. Gitu. Lima kaunuha. Kemudian kenapa semuanya itu kok bukan haqa'iq mutaqarrirah? Alasannya kenapa? Tidak dikatakan sebagai haqa'iq sabitah. Kenapa bukan hakikat yang tetap? Gitu. Yang konsisten. Kenapa kok tidak seperti itu? Beliau mengatakan likauniha mutajaddidah. Karena dia itu mutajaddidah, tajaddud. Itu ya. Mengalami perubahan, pembaharuan. Apa yang dimaksud? Makanya saat kita mengatakan nanti ada jumlah fi'liyah, apa fungsinya? Ya, tajaddud. Saat ada jumlah ismiyah, apa fungsinya? Subut, yang gitu kan. Nah, mutajaddidatan ghairu mutaqarriratin, dan tidak mutaqarrirah. Kenapa kok kemudian dia mutajaddidah? Alasannya kenapa? Biwasitati baknya sababiyah. Bisa babi wasitatu dukhul zaman, dikarenakan itu perantara masuknya zaman fi mafhumil af'al, di pengertiannya apa? Fi'il. Karena kita mengatakan fi'il itu seperti itu. Di pengertian fi'il, di mana ya fi'il? Kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa qaranat bi zamani. Berarti ada zamannya. Sekarang isim ada zamannya enggak? Enggak ada zamannya. Permasalahannya kalau kita ada sifat mushtaqqah, di sana ada uruduz zaman. Itu.
Kita akan jelaskan nanti apa maksudnya beliau mengatakan dukhuluz zaman dengan uruduz zaman. Kalau dukhuluz zaman, maka dimanapun kalian menemukan fi'il, pasti maknanya ada zamannya. Tapi kalau uruduz zaman, berarti tidak secara wad'an, tapi secara aklan. Nanti kita akan bahas itu. Wa urudihi sifati, dan dia datangnya diwasati urudihi ay urudiz zaman li sifati, terhadap si sifat. Hadza ta'lilul qaum, ini alasannya qaum. Selain siapa tadi? Khatib Qazwini dan Imam As-Sakaki. Tapi di sini penekannya lebih kepada berbeda dengan Imam Sakaki. Itu ya. Jadi kalau mengatakan qaum, penekanannya lebih kepada khilaf dengan Imam Sakaki. Penekanannya kepada sana. Nah, sekarang begini. Berarti kita tahu bahwasanya dalil kenapa kok kemudian isti'arah itu hanya untuk asliyah. Kita akan bentuk seperti ini. Ada dakwah, ada sebuah klaim bahwasanya al-isti'arah itu la tajri itu fil fi'li itu walal mustaqqi walal hurufi. Ada dakwah. Al-isti'arah tuh di sini memutlakkan isti'arah berarti asliyah. Gitu. Al-isti'aratul asliyah. Al-isti'aratu la tajri fil fi'li wal ism. Awal mustaq langsung. Apa dalilnya? Sekarang dalil. Kias yang kalian pelajari di mantik. Beliau kan tadi mengatakan gimana? Di annal isti'arah ta'tamidu ala tasbih. Ya enggak? Karena isti'arah itu intimatnya ke mana? Ke tasbih. Berarti begini. Al-isti'arah itu ta'tamidu ala tasbih. Isti'arah itu intimat kepada tasbih. Muqaddimah surah. Kemudian wa kullu ma kana kadzalika, ya enggak? Wa kullu ma kana kadzalika maksudnya wa kullu ma ya'tamidu ala tasbih fayasihhu fihi at-tasbih. Gitu. Paham ya? Wa kullu ma ya'tamidu ala tasbih, atau biar gak kepanjangan, wa kullu ma kana kadzalika. Dan setiap sesuatu yang semacam itu berarti yang intimat kepada tasbih. Ya jelas, kalau intimatnya ke tasbih berarti apa? Ya sih fihi tasbih, maka sah. Itu. Saya sih fihi tasbih. Yang lupa kawan, ini apa ini? Ini sughra, ini kubra, ya enggak? Sakal berapa? Sakal awal. Kenapa sakal awal? Karena hadul hausatnya gimana di ma'mul surah, kemudian di maudu kubra ini. Kemudian syartul intatnya ya apa? Ayakuna sughrahu ijaban gitu. Wa kubrahu kulliyat, atau apa? Kulliyatan. Gitu. Wa syartul ijabu fi sughrahu wa antura kulliyatan kubrahu, ya enggak? Udah. Berarti muntaj karena ininya dihilangkan. Berarti al-isti'arah yasihu fihi tasbih, al-isti'arah yasihu fihi at-tasbih. Tapi belum sini. Kemudian apa dalil kamu mengatakan isti'arah tak akan alat tasbih? Kemudian apa dalilnya wa kullu ma kana kadzalika fa yasihu fihi tasbih?
Dari mana? Itu. Kemudian setelah itu ini diturunkan ke bawah. Yang ini. Karena tadi kita mengatakan isti'arah ta'tamidu ala tashbih. Ini natijahnya, natijah yang tadi. Oh, al-isti'arah fihi yasihhu fihi at-tashbih. Al-isti'arah yasihhu fihi at-tashbih. Kan ini kan natijahnya tadi ya. Ya. Kemudian setelah itu wala syai'a. Itu minal umur al-madhkurah, dari yang kita sebutkan tadi, fi'il, mustaq, huruf, ada hurufnya di sini. Wala syai'a minal umur al-madhkurah. Jangan lupa, ini umur madhkurahnya. Itu. Yasihhu fihi tashbih. Wala syai'a minal umur al-madhkurah yasihhu fihi at-tashbih. Basa ada tasbih di sana. Ya sudah, ini sakal 2. Ya sudah tasbih mahmulat, ya, mahmulan. Hadul awsatnya di mahmul. Kemudian syaratnya yang satu harus mujabah, yang satu harus salibah. Ya enggak? Kemudian apa lagi? Kubronya harus kulliyah. Ikhtilafun fil kayif wa ayyakuna kubra kulliyatan. Kemudian setelah itu yasihu fi tasbihnya, yasihu tasbih sama yasihu tasbih ketemu dan dihilangkan. Maka kemudian apa? Wala syai'ah minal umur, gitu. Atau al-isti'arah la syai'ah minal umur, sama. Artinya gini ya kawan-kawan. Loh, kok enggak ada la tajrinya gitu. Kok enggak ada la tajrinya? Itu tidak ada masalah. Ulama mantiq tidak butuh kamu ngomong seperti apa. Yang penting apa yang kamu pikirkan. Sama dong ini maknanya. Setelah itu kamu bentuk sendiri bagaimana ungkapannya. Al-muhim maudu'nya tepat, mahmulnya tepat. Itu. Berarti di final isti'arah tuh, berarti kembali ke dakwah ya enggak? Berarti tepat dong dakwanya, klaimnya, ada dalilnya. Nah ini yang dikatakan oleh beliau di annal isti'arah ta'tamidu itu ta'tamidu ala tashbih. Kalau kalian ada halnya enggak apa-apa. Ta'tamidu tashbih. Sudah. Kemudian pertanyaannya, dari mana kita mengatakan gitu? Ini kok tidak sah ditasbihkan? Baru dalil kedua kita ambil mana? Li'annal musyabbah, li'anna apa? Li'anna wat tasbih yaqtadi qaulul musyabbahi mausufan biwajhi syabah. Itu yang akan kita bentuk bentar lagi. Wala syai'an minal umur madhkurah yasihu fi tasbih. Kemudian ini jadi dakwah. A, B. Sekarang yang B ada dakwah apa? La syai'a minal umur itu yasihu fihi at-tashbih. Apa dalilnya? Berarti dalil kubro. Dalilnya kubro. Apa dalilnya muqaddimah kubro ini? Maka kita mengatakan al-umur al-madhkurah itu Allah salihah lil mausufiyah. Perkara-perkara yang tadi itu masuk kategori yang tidak cocok untuk disifati. Allah salihah.
Allah shalihatun lil mausufiyati. Kalian sudah pernah dengar kan? Ada Allah gitu. Kalau di mantik nggak ada masalah. Ile beda. Ile itu Allah di. Ya. Berarti dia tidak bisa disifati. Nah, kemudian kita mengatakan lagi wala syai'a, itu minha, maksudnya min la salihah lil mausufiyah, dan tidak satu pun dari yang tidak cocok untuk disifati yasihu fihi at-tashbih. Sudah, berarti kembali lagi itu. Umur Allah salihah lil mausufiyah wala syai'a minha, apa berarti? Yasihu fit tasbih. Syakal satu lagi, ya enggak? Kembali ke syakal satu. Allah salihah lil mausufiyah la syai'a minha dihapus, kemudian berarti al umur la syai'ah gitu. Karena jangan lupa, dimanapun kok ada salbiyah, natijahnya wajib salbiyah, ingat-ingat. Dimanapun ada kias kok salbiyah, wajib salbiyah natijahnya. Dimanapun ada salbiyah, karena an-natijah itu tatba'ul akhas. Karena natijah itu ikut posisi yang lebih rendah. Maka kalau di sini umpamanya ada salbiyah, maka natijahnya salbiyah. Maka kalau di sini ada juz'iyah, natijahnya juz'iyah. Itu. Ya, yang kalian ketahui lah. Ini kan ngulang saja. Al-umur Allah salihah lil mausufiyah wala syai'a minha yasihu fihi tasbih. Dan tidak satu pun daripada salihah yang la salihah lil mausufiyah itu sah tasbihkan, enggak sah. Itu. Berarti sehingga kembali ke sini la syai'a minal umur yasihu fihi tasbih, ini natijahnya. Ya enggak? Karena ini dakwanya. Dakwah itu kan apa makna dakwah? Makna apa dakwah? Dakwah itu sesuatu qadiyah yang butuh dalil, namanya dakwah. Pas ada dalilnya, berarti jadinya apa? Natijah. Atau disebut dengan matlub. Matlub, dakwah, natijah, qadiyah sama. Bedanya tibar saja. Kemudian setelah itu pertanyaannya, kenapa kok yang umur Allah salihah lil, ya kenapa? Apa tadi? Fi'il, mustaq, kemudian huruf, dan itu. Kenapa dia itu tidak yasih lil mausufiyah? Kenapa kok tidak sah disifati? Kenapa la yasluh lil mausufiyah? Maka kita butuh dalil untuk yang ini. Dalil untuk ini. C. Dalil ada dakwah lagi. Apa dakwanya? Al-umur al-madhkurah la tasluh lil mausufiyah. Tidak sah disifati, ya enggak? Maka tadi yang kita sebutkan ini bentuk dari pernyataan musannif yang mana? Pernyataan syar'i yang mana? Wa tashbihu yattabi kaunul musyabbah mausufan bi wajhi syabah. Ya, nih. La syai'a minal umur yasuhu fit tashbih. Nah, kemudian mengatakan wa inna ma yasluhu lil mausufiyah, berarti yang ini sekarang. Limadza la tasluhu lil mausufiyah? Kenapa fi'il gitu, isim mustaq, huruf itu la tasluhu lil mausufiyah? Alasannya kenapa? Kita mengatakan di sini dikatakan apa? Berarti wa inna ma yasluhu lil mausufi ala haqa'iq al mutakarrirah. Ya enggak? Oh, berarti dia itu laisat haqa'iq mutakarrirah. Maka kita mengatakan li annahu gitu. Kita mengatakan al umur
Al-umur laisat haqa'iq mutaqarrirah. Bukan haqa'iq yang mutaqarrirah. Ya. Terus bagaimana setelah itu? Wa kullu ma kana kadzalika. Yang itu. Atau supaya kamu tidak bantah, lo kan nanti mau dijadikan segel satu. Kok ada laisatnya? Berarti kan harusnya mujabah dulu. Syukurnya mujabah. Mudah saja. Kita jadikan apa? Qadiyah ma'dulah. Ya enggak? Pak, kamu diajari ma'dulah. Ma'dulah, lupa Allah ya ta'ala. Ma'dulah itu juz'ul qadiyahnya. Ma'dulah itu juz'ul qadiyahnya kemasukan nafi. Bagian qadiyahnya. Bukan qadiyahnya yang dinafikan. Kalau qadiyahnya dinafikan namanya salibah. Kalau juz'ul qadiyahnya yang dinafikan, juz'ul qadiyah ada berapa? 2, maudhu sama mahmul. Kalau mahmulnya yang dinafikan, maka ma'dulatul mahmul. Kalau maudhu'nya dinafikan berarti ma'dulatul maudhu. Umpamanya Zaidun alla qa'im. Mujabah atau salibah? Mujabah. Karena mujabah, kenapa? Karena qadiyahnya tidak dinafikan. Gitu. Jadi laisanya nafinya tidak masuk ke qadiyah tapi masuk ke bagian qadiyah. Alla qa'imu Zaidun, ma'dulatul maudhu. Berarti nafinya tidak untuk menafikan hukum yang ada di qadiyah, enggak. Tapi untuk menafikan bagian yang ada di qadiyah. Ingat. Ya seperti itu saja. Iskut kata kuncinya itu mudah. Ya. Ya kan. Kalau yang biasa saja kayak gini apa namanya? Itu Zaidun qaimun. Namanya muhassalah. Yang enggak ma'dulah berarti muhassalah. Ingat itu. Qadiyah kalau ada nafinya. Nah, sekarang ada qadiyah ada nafinya. Nafinya untuk apa? Menafikan. Gitu. Qadiyah atau menafikan bagian daripada qadiyah. Nafinya itu masuk ke qadiyah atau masuk ke bagian qadiyah. Kalau masuk ke qadiyah salibah. Kalau masuk ke bagian qadiyah berarti ma'dulah. Jadi segitu. Mudah. Mantik itu mudah. Ya, serius. Serius, saya bilang itu serius. Kemudian kamu mengatakan al-umur Allah gitu. Allah al-mutaqarrir. Di mana haqa'iqnya itu tidak, ya sudah berarti ini jadi mujabah. Ini sudah jadi mujabah berarti itu isbatu alla mutaqarrirah lil umur, ya enggak? Kalau kamu salibah kan nafyu. Nah, jadi seperti itu. Bas. Kemudian mengatakan wa kullu maka nakadzalika. Jadi seperti itu. Wa kullu ma kana kadzalik la yasluh lil mausufiyyah. Dan segala sesuatu yang seperti itu berarti yang umur yang tidak haqa'iqnya mutaqarrirah, maka itu tidak sah di mausufiyahkan. Itu daripada wa inna ma yasluhu lil mausufiyyati al haqa'iq al mutaqarrirah. Maka kembali lagi kepada dakwanya, ya enggak? Dibuang ininya haqa'iq mutaqarrirahnya dengan ini karena hadul ausat al umur la yasluh lil la tasluh nanti gitu ya lil mausufiyah. Berikutnya, nah ini bagian yang terpenting. Baik. Kemudian setelah itu beliau memaknai. Nah, sekarang kita tinggal satu. Oh berarti
sampai pada kesimpulan kenapa fi'il isim mustaq itu tidak masuk kategori isti'arah asliyah gitu. Kenapa alasannya? Karena dia tidak bisa disifati. Kenapa tidak bisa disifati? Karena dia bukan haqa'iq mutakarrirah. Seperti itu. Karena dia bukan haqa'iq mutakarrirah. Kemudian ma makna al-haqa'iq al-mutakarrirah? Beliau mengatakan ayal umur as-sabitah. Dan ini kalamnya Qutbuddin. Ini kalamnya Qutbuddin Asy-Syirazi. Jadi tafsiran ini tafsiran ay al-umur as-sabitah, tafsirannya Qutbuddin Asy-Syirazi. Itu. Sekarang kita ingin mengetahui ma makna al-mutakarrirah dan apa maknanya sabitah. Bagi al-alamah Qutbuddin Ar-Razi, mutakarrirah sama sabitah ya enggak? Sama saja karena beliau menafsirkan kata mutakarrirah dengan sabitah. Tapi sebagian ulama enggak, dua itu berbeda. Mutakarrirah itu maknanya adalah itu makanat ajza'uhu sesuatu yang ajza'nya makanat ajza'uhu tajtami'u fi waqtin wahidin. Bagian-bagiannya itu ijtama'at fi waqtin wahidin, bersatu dalam satu zaman. Ya, bersatu dalam satu zaman fi waqtin wahidin. Kemudian kalau as-sabitah, apa as-sabitah? Ma yastakillu bil mafhumiyah. Ma yastakillu bil mafhumiyah. Itu yang maknanya itu mustakil. Ya, mustakil ya. Berarti huruf tidak mustakil kan maknanya. Ya, karena yahtaju ila ghairiha, karena kita mengatakan kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Jadi makna kalimat itu ada yang yastakillu bil mafhumiyah. Jadi dia tidak butuh embel-embel lain. Fi izhari makna. Untuk memunculkan maknanya dia tidak butuh hal lain. Ala kulli hal la yastakillu ma la yastakillu bil mafhumiyah. Oh, malis. Apa tadi? Ma yastakillu bil mafhumiyah itu namanya sabitah atau mutahaqqiqah. Sabitah sama dengan mutahaqqiqah. Tapi dalam hal ini sekarang mutakarrirah sama sabitah sama saja. Oh, berarti yang diinginkan adalah allati la tajtami, allati tajtami'u ajza'uha fi waqtin wahidin. Itu. Karena meskipun kondisinya beliau memaknai ay al-umur as-sabitah, tapi pada dasarnya gitu. Yang dimaknai dengan mutakarrirah itu adalah sabitahnya. Karena bagi Imam Qutbuddin Asy-Syirazi itu sama saja, maka yang dipilih yang rajih maknanya, yang rajih yaitu ini sudah. Berarti as-sabitah itu ma la tajtami apa? Ma la tajtami ajza'uhu fi waqtin wahidin. Bagian-bagiannya yang bersatu di satu waktu. Sekarang kalian nanti cek di di makulat. Di makulat itu Imam Syuja'i di syarahnya itu mengatakan bahwasanya di bab atau di fasal tentang, enggak fasal sih, ya bab lah pokoknya gitu, tentang al-kam, arad al-kam, arad kam, jauhar arad, kemudian bahas tentang kam, ada kam, ada kaif. Nah, kemudian kam itu ada dua, ada kam muttasil, ada kam munfasil. Kam munfasil itu adat 1, 2, 3, 4 itu namanya kam fasil. Enggak saya jelaskan rinciannya. Pokoknya kalian tahu saja itu. Kemudian yang kedua ada kam muttasil. Kam muttasil salah satunya, kan kam muttasil itu ada dua. Itu. Ada qarrud dzat, ada ghairu qarrud dzat. Apa maksudnya qarrud dzat? Begini.
Ini kan kotak. Handasah. Handasah ya, enggak handasah. Handasah kita ada segi 3, segi 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, mikdar panjang lebar kalau disatukan. Mikdar panjang kalau disatukan, mikdar ada apanya berarti? Ada panjang, ada lebarnya, ada volumenya. Berarti nanti jadinya jism ta'limi. Ada jism tabi'i kita. Jism ta'limi. Biasanya kalau orang arsitektur gambar itu namanya jism ta'limi. Kalian masih kecil dulu belajar kubus itu dan seterusnya. Yang belajar matematika, ya enggak urusan yang enggak belajar. Karena saya belajar tapi enggak paham gitu maksudnya. Jadi dulu ya pokoknya tahu saja gitu. Kalau ada yang kayak gitu dulu. Oh, ternyata dibahas sama ulama akhirnya kebingungan. Karena dulu enggak paham. Nah, jism ta'limi. Berarti ada jism ta'limi itu adalah ruang gitu yang kalian ambil dari jasad, kemudian kalian jadikan sebagai panjang kali lebar kayak gitu. Ada volume gitu. Atau dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 gitu. Jadi gitu. Kok kalian bengong gitu. Ya gitu. Yang paham matematika kalian ngerti lah ya. Panjang, lebar dan seterusnya itu namanya jism ta'limi. Nah, itu masuk kam muttasil. Kam muttasil. Udah, satu itu. Dan itu qarrib dzat. Apa maksudnya qarrib dzat? Pertanyaannya sekarang gitu. Apakah segi 4 yang di sini berlalu, berganti? Tidak, ya kan? Tidak kan? Kalau kamu ukur sekarang yang akan datang gitu. Sekarang 2 detik kemudian tetap sama ukurannya. Kecuali mau potong. Yang itu namanya qarrib dzat. Jadi ada arad seperti apa tadi? Seperti jism ta'limi atau mikdar tadi, ukuran tadi. Ya enggak? Ada kotak tadi. Segi 4 tadi. Ya, segi 4 lah. Segi 4 apa sama segi 4 dengan papannya? Enggak sama. Adatnya itu papannya. Segi 4 itu arad, sifat yang datang kepada papan ini. Nah, pertanyaannya gitu. Apakah segi 4-nya ini berlalu? Enggak. Enggak. Selama adatnya masih ada, segi 4-nya tetap ada. Sama dengan kalian, nggak tahu kita segi berapa. Jadi kita nggak tahu segi berapa. Gitu. Nah, gitu ya. Nggak paham tadi ya. Bola, selama bola itu ada, gitu. Bola kan bener itu. Itu isinya katanya falasifah itu sutuh saja. Sathun, permukaan. Apa ada panjangnya? Nggak ada. Ada lebarnya? Nggak ada. Permukaan saja. Karena dia tidak ada titik yang mempertemukan. Nggak ada bertemu di mana titiknya bola? Di atas apa? Ini buktinya. Nggak ada, itu kan buatan. Seandainya dimulai dari pinggir kan bisa saja. Gitu. Sehingga tidak ada nuqtah yang bisa nuqtah mustarokah di antara banyak garis atau khot. Wah, gitulah pokoknya, bingung kita. Maksudnya seperti itu ya tadi ya, paham ya. Jadi segi 4 yang ada di sini, atau ini bentuknya apa ini? Apa ini? Tabu. Nah, bentuk tabu yang ada di sini tidak akan pernah lari dari botol ini. Tidak pernah. Itu kam muttasil. Ya, karena mikdar itu kam muttasil tapi qarrun fi dzat. Ada kam muttasil tapi ghairu qarrib dzat. Dia itu tidak tidak tetap di dzat. Contohnya apa? Zaman. Waktu. Tapi muttasil di dzat. Muttasil di dzat. Itu. Apa maknanya muttasil? Panjang. Ya udah, pokoknya muttasil gitu saja. Nah, itu ghairu qarrib dzat. Ghairu qarrin fi dzat. Dia itu tidak pernah menetap di zat sekarang. Kan 2 detik kemudian itu sepersekian detik itu sudah berlalu.
Makanya zaman hal itu tidak ada, karena itu akan memotong laju apa? Laju waktu. Maka sekarang itu tidak ada ceritanya. Gitu. Sehingga ulama, sehingga gitu, definisi yang mudah untuk menerjemahkan zaman sekarang itu apa? Sekarang kemudian ada yang mengatakan gitu. Bilwakti, haddun mustarak. Haddun mustarak, batas yang menggabung antara mustarak bainal madhi wal hadir. Wal hadir apa? Wal mustaqbal. Itu hadir. Al-an itu haddun mustarak baina al-madhi wal mustaqbal. Karena kalau tidak mandek gitu. Jadi makanya itu yang dikorjat. Nah, sekarang lo paham gitu. Bahwasanya itu namanya berarti tidak hakoik, tidak sabitah. Kenapa? Karena ajza'uhu, karena zaman gitu. La tajtami ajza'uhu fi itu waktu wahid. Karena terus berputar. Nah, itu yang dimaksud dengan beliau. Ya. Dan jangan lupa kawan-kawan gitu. Yang dimaksud dengan ajza adalah ajza'ul kharijiyah. Bukan mahiyah, paham ya? Bukan esensi sesuatu. Ya, maka di sini contohkan seperti harokah, pergerakan. Loh, ya kalau tidak, apakah akan harokah itu apa maknanya harokah? Harokah itu adalah majmu'atun naklah, kumpulan dari perpindahan. Naklun, maka disebut harokah. Kalian harus ngaji makulat supaya paham seperti ini. Jadi umpamanya begini. Kok saya gini? Baik. Apakah harokah? Yang mana harokahnya? Pas gini atau pas berhenti? Loh, yang mana? Wah, itu udahlah, nggak usah ke sana. Pokoknya itu gitu. Jadi kita zaman saja gitu. Tadi al-harokah dan mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya harokah itu adalah majmu'atun naklah, kumpulan daripada perpindahan. Namanya perpindahan, kumpulan. Maka pas waktu sudah bisa. Ya enggak? Nah, maka harokah itulah tajtami ajza'uha. Itu. Maka ajza'nya tidak bisa tidak bisa dikumpulkan gitu. Kenapa? Iya gitu. Karena naklun itu, perpindahan itu terhenti saat gitu. Harokat itu perpindahan itu bisa berhenti. Ya tadi kayak zaman itu. Bisa berhenti berarti umpamanya dari satu titik. Ini kan begini harokah. Ini kan begini naklun. Tapi kalau naklun wahid enggak majmu, berarti bukan harokah. Namanya naklun. Berarti harus berapa? Ya minimal 2 kan begitu. Berarti an-naklul awal. Gitu. Sekarang apakah bisa ajza'uhu ijtama'at fi waqtin wahid? Enggak bisa. Karena kalau kamu begini, berarti naklun awal, naklun sani. Ya enggak? Berarti saat kamu ingin menghentikan, berarti yang lain dimulai. Kapan bisa berkumpul antara ini dan ini? Kalau kita bayangkan ini madi, ini adalah mustaqbal. Kapankah madi dan mustaqbal bisa berkumpul? Nggak akan pernah bisa. Dan nanti gitu, pas yang mustaqbal jadi madi, kan namanya sudah bukan madi, kan namanya sudah bukan mustaqbal, jadi madi. Ini bukan masalah namanya, pergantian, bukan. Gitu. Nah, umumnya itu harus ijtama. Ternyata tidak bisa, ya enggak? Maka harokah, ini harokah berarti. Gini harokah akhirnya. Harokah. Jadi satu gerakan, satu perpindahan, 2 perpindahan, 3 perpindahan itu namanya
Dan itu tidak akan pernah bisa dikumpulkan. Nah, tidak akan pernah. Tidak mungkin. Majmu'atun nukul. Itu kemudian ijtama'at ajza'uha. La. Sudah tentu iftaraqat. Nah, itu maka itulah zaman. Sebagian ulama mengistilahkannya adalah al-a'rad as-sayyalah. Apa a'rad as-sayyalah? A'rad tapi dia itu berjalan ngalir gitu. A'rad sifat. Harokah kan sifat. Harokah, sukun, berhenti. Wah, kata. Nah, kita cross check sekarang. Balikan. Apakah kalimat yang ada zamannya? Kalimat yang ada zamannya itu dua. Mustaq gitu. Bukan kalimat yang menunjukkan kepada zaman itu sendiri, bukan. Yang kita inginkan itu adalah apa? Kalimat yang fihi zaman, yang ada fiha zaman. Makna kalimat yang ada zamannya dua. Fi'il jelas ada zamannya. Kemudian isim mustaq ada zamannya. Apa bedanya? Kan nggak ada, karena kita saat mengatakan isim fa'il dharibun itu cuma zat sama sifatud dharbi atau hadatsud dharbi. Zamannya mana? Aklan. Karena kullama fihil hadas, kullama kanal hadas fihi zaman, pasti di mana ada kejadian pasti ada zaman. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu berarti masdar juga ada zamannya. Nah, yang ini dijawab yang akan datang. Masdar kan ada hadas. Masdar kan hadas. Tapi kok kamu tidak muqaddar zamannya? Padahal harus ada zaman aklannya juga kan ya? Betul nggak? Harus ada zaman aklannya juga. Baik, ala kulli hal tadi kita mengatakan bahwasanya ya fi'il itu ada zaman, tapi zamannya zaman wad'an gitu. Karena memang qasadahu ahlul lughah, namanya wad'an. Yang diinginkan oleh ahlul lughah. Gitu. Kemudian setelah itu zamannya isim mustaq itu adalah aklan ya. Ya, maka kalau zamannya hadas, zamannya fiil itu adalah bagian daripada fiil. Berarti fiil itu kandungan maknanya adalah zaman. Berarti bilalahnya tadammun nanti. Kalau kita karena kalimatun dalam ala makna fi nafsiha wa qaronan bi zaman. Oh, berarti bilalahnya tadammuniyah. Nah, sedangkan isim mustaq tidak ada zamannya. Tetapi setiap hadas melazimi zaman, berarti bilalahnya iltizamiyah. Itu ya, berarti melazimi. Dimanapun ada kejadian, ada isim mustaq, di situ ada zaman, sehingga disebut sebagai zaman aklan. Baik, itulah kawan-kawan kenapa kemudian menyebutkan al-umur as-sabitah. Setelah itu kita contohnya belakangkan saja. Dulu nama anil afal, bukan makna fi'il, karena makna fi'il ada zamannya. Ya, dua satu zaman. Zamannya ini yang bukan mutakarrirah. Yang enggak mutakarrir itu zamannya itu. Ya, kemudian setelah itu wasifat al-mustaqqah. Kemudian sifat mustaq sama. Kenapa kok di sana dikatakan arada alaihi zaman? Arada sifat, karena beliau ingin mengatakan bahwasanya arid yang dimaksud adalah lazim. Lazimahuz zaman. Itu. Paham ya? Mengatakan dulu zaman berarti mafhum atau pengertian dari fi'il, berarti zaman merupakan apanya? Juz'un, berarti dilalah tadammunnya. Itu. Kalau kita ini dilalah tadammunnya adalah salah satunya adalah zaman, bagian daripada maknanya. Sedangkan sifat mustaqqah zaman itu bukan dilalah tadammunnya, bukan dakhalah itu fi ma'nal mustaqqat, tapi lazima ma'nal mustaqqat, arada bil ma'nal mustaqqat.
Ya, lazim melazimi. Hadza ta'lilul qaum. Ini adalah ta'lil daripada qaum. Kemudian setelah itu beliau memberikan contoh qaulika jismun abyabu jismun. Ya sudah. Yang ini mutaqarrirah, ya enggak? Karena tidak punya makna zaman tadi. Kemudian bayat, apa bayat punya makna zaman? Enggak punya makna zaman. Masalahnya Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya arad itu la yabqa zamana ini. Udah. Begini ada jauhar, ada arad. Ya enggak? Kalian kalau nanti belajar ilmu kalam yang belum pernah belajar, yang sudah pernah belajar ya alhamdulillah. Tapi kok kamu pernah belajar tapi kok enggak pernah menyinggung jauhar cuman sifat wujud dan bakok mukhalafatul sama saja berarti dengan yang belum pernah belajar. Gitu. Permasalahan jauhar sama arad. Arad itu gitu. Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya arad itu la yabqa zamana ini. Kita punya arad. Apa? Kulit saya warnanya kayak gini. Ini warnanya. Ini warna ini tidak sampai sedetik, enggak sampai detik. Ini akan berganti terus karena la yabqa zamana ini. Gitu. Ya, la yabqa zamana ini. Itu Imam Asy'ari. Oh, berarti gimana kok kita nggak lihat? Memang nggak lihat, namanya amrun itibari. Nggak bisa, gimana? Mana kok nggak gini, dari kemarin tuh kayak gini? Enggak. La yabqa zamana ini. Arad apa saja yang berbentuk arad la yabqa zamana ini. Yang bukan jauhar. Seperti warna. Itu kan ada pergantian, cuman kamu nggak lihat, gitu saja. Nah, jumhur Asy'ariyah mengatakan enggak. Arad itu ya beqa zamana ini, maksudnya bisa bertahan. Gitu. Saat la beqa zamana ini, maka kemudian itu berefek kepada sifat qudrah. Sifat qudrahnya Allah fungsinya ngapain? Sifat qudrahnya Allah berfungsi untuk apa? Ijad kan, mengadakan gitu. Tapi bagi Imam Asy'ari tidak berfungsi untuk i'dam. Tidak berfungsi untuk i'dam. Ini adakan enggak butuh. Gitu. Kenapa? Karena jauhar itu melazimi arad. Kullama intafal arad intafal jauhar. Sedangkan arad la yabqa zamana ini, maka tidak butuh diidam karena memang tidak bertahan. Gitu ya. Sedangkan jumhur Asy'ariyah mengatakan yabqa zamana ini, maka efeknya kemana? Efeknya qudrah itu apa? Fungsinya ijad i'dam. Karena nggak bisa ngapain gitu. Karena tidak secara akal tidak bisa kemudian menjadikan jauhar itu hilang dengan sendirinya gitu. Fisik kita hilang dengan atau mati dengan sendirinya kalau gitu tidak dimatikan, kalau tidak dihilangkan gitu maksudnya. Nah, berefeknya ke sana dan itu rinciannya ada di ilmu kalam. Ala kulli hal, saat seperti itu maka indal Asy'ari bayadun shafin itu tidak masuk kepada haqaiq mutaqarrirah. Kenapa? Karena bayat ghairu mutaqarrirah. La yabqa zamana ini. Kalau tidak yabqa zamana ini berarti kan tidak bertahan, tidak taqarrur. Gitu. Tapi indal jumhur, menurut jumhur Asy'ariyah enggak yabqa zamana ini. Itu yabqa zamana ini berarti ijtama'at ajza'uhu fi waqtin wahid. Ya. Maka bisa disifati dengan shafin. Maka disifati dengan bayadun shafin, maka sah dia disifati dengan shafin. Maka sah contohnya di sini. Baik. Kemudian setelah itu itulah penjelasan tentang alasan daripada kenapa isti'arah asliyah itu sah sebagai isti'arah dan isti'arah tabi'iyah tidak sah sebagai isti'arah kecuali nebeng ke asliyah. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan huruf. Ya. Saya akan mukil saja di sini.
Nah, ini di wadoknya Imam Adud, nanti kalian bisa lihat di Al-Khatimah ada Ar-Rabi'u, beliau mengatakan tabayyana laka min hadza anna ma'na qauli nuhat, maka jelas gitu dari apa yang jelas bagi kamu min hadza karena sebelumnya ada penjelasan bahwasanya al-harfu itu masuk kepada maknan syakhsi atau maknan juz'i. Maknanya itu juz'i. Nah, oh berarti sekarang huruf itu makna juz'i gitu. Ya, maknanya juz'i. Kemudian setelah itu baru beliau mengatakan tabayyana laka min hadza, jelas bagi kalian sekarang itu anna makna qaulihan, bahwasanya pengertian atau maksud daripada perkataan Nuhat saat mengatakan al-hurfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Apa maksudnya kata-kata fi ghairihi? Ay la yastakillu bil mafhumiyah. Itu. Annahu la yastakillu bil mafhumiyah, bahwasanya dia tidak mustakil bil mafhumiyah. Apa maksudnya tidak mustakil bil mafhumiyah? Ay yahtaju ila ghairihi. Itu. Karena maknanya juz'i. Nah, bikhilafil ismi wal fi'li, berbeda dengan isim dan fi'il. Nah, kalau isim sama fi'il dia mustaqilun bil mafhumiyah. Nah, maka di sini saat berbicara tentang apa? Saat berbicara tentang falaisat hadhil ma'ani al-kulliyah ma'anil huruf. Kemarin kita sudah kan itu. Idil harfu. Nah, ini alasan ini yang belum kita. Karena huruf, kenapa huruf itu kok tidak menerima makna kulli? Ini. Idil harfu la yuaddi illa maknan juz'iyan. Karena huruf itu tidak bisa tampil kecuali dia itu makna juz'i. Maka nggak punya makna kecuali dia juz'i. Nah, jadi seperti itu. Karena tadi al-harfu wudi'ah li juz'iyyin. Huruf itu diletakkan kepada juz'i, maknan syakhsi. Dan kita sudah tahu juz'i itu apa? Itu ya, juz'i fil mantiq. Alasannya kenapa? Baru beliau mengatakan lima kana malis. Wa illa, maksudnya wa illam yuaddi ila maknan juz'i. Itu. Kalau dia itu tidak tampil sebagai makna juz'i, itu, maka lama kana harfan, sungguh tidak akan dinamai sebagai huruf, karena harfun itu wudi'ah di amri juz'iyyin. Ya. Bal isman, maka nanti jadi isim. Nah, kalau sudah jadi isim apa? Li'annahu hina idzin. Nah, kalau tidak juz'i maka dia nanti yastakillu bil mafhumiyah. Maknanya yastakillu bil mafhumiyah berarti itu untuk menampilkan pengertiannya dia mustaqillun an ghairihi, tidak butuh selainnya. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, maka dia itu menjadi juz'i gara-gara apa? Ya, itu li'annahu hina idzin. Karena saat dia itu kulli, maka dia mustaqillan bil mafhumiyah. Kalau dia kulli berarti dia yastakillu bil mafhumiyah. Maka kalau sudah seperti itu berarti isim dia. Kenapa kok yang dipilih isim? Ya, karena nggak ada zamannya itu. Idil ismiyatu wal harfiyatu innama hiya bi'tibaril makna. Itu. Karena apa? Karena ismiyatul ismi, ini ada seperti itu. Kalian paham ismiyatul ismi? Harfiyatul harfi. Isimnya isim, maksudnya kenapa dia dinamai isim gitu maksudnya. Itu sama seperti kalian syai'iyatus syai', insaniyatul insan. Kenapa insan kok bisa insan? Nah, gitu. Berarti ini sedang menjelaskan apa posisi esensinya, ya enggak? Menjelaskan apa posisi apa? Esensi. Jadi ismiyatul ismi, harfiyatul harfi. Sama seperti kalian mengatakan syai'iyatus syai'. Kenapa sesuatu itu dinamai sesuatu?
Ya karena sesuatu. Nanti ya, karena itu terwujud gitu ya. Kenapa sesuatu dinamai sesuatu? Kenapa insan dinamai dengan insan? Itu maksudnya insaniyatul insan. Itu. Ya karena hewan nanti kamu gitu. Begitu juga di sini. Ibil ismiyatu wal harfiyatu. Karena ismiyatul ismi, kemudian harfiyatul harfi. Kenapa dia disebut isim? Kenapa disebut huruf? Innama hiya bi'tibaril makna. Karena itu melihat kepada maknanya. Maknanya huruf apa? Mustaqillun bil mafhumiyah? Enggak. La yastaqil bil mafhumiyah. Hurufun. Harfun. Itu. Bi'tibaril makna. Fa in kana al makna mustaqillan, maka bila mana madlulnya, madlul atau maknanya itu mustaqilan berarti la yahtaju ila ghairihi fi izhari ma'nahu, tidak butuh kepada selainnya untuk menampilkan maknanya, tidak butuh muta'allaq gitu, tidak butuh majrur ila akhirih. Fadaluhu alismu, fadaluhu maka petunjuknya, kan ada dal ada madlul. Fadaluhu maka dalnya itu adalah isim, madlulnya adalah ma yastaqillu bil mafhumiyah ghairu muqtarin bil fi'li. Gitu. Bil fi'li apa? Bil zaman, ya enggak? Fadal wal ism. Wa illam yakun mustaqillan, kalau tidak mustaqillan bil mafhumiyah. Gitu. Wa illam yakun ay makna. Wa illam yakunil makna mustaqillan bil mafhumiyah. Kalau maknanya itu tidak mustaqil bil mafhumiyah, berarti yahtaju ila muta'allaqin wa majrurin umpamanya. Bal ata bihi li mujarrad birrabti. Ini baru sekarang menjelaskan fungsi daripada huruf, ya enggak? Kenapa kok mendatangkan huruf? Ata bihi ai bil harf. Itu li mujarrad birrabti, hanya untuk rabtun. Loh kok mujarrad birrabti? Iya. Karena selama ini kita mengetahui saat kita membahas tentang amil, nanti kalian bisa cek di syarahnya Khalid Azhari terhadap awamilulnya, supaya apa fungsi huruf itu ta'diyatu makna al-fi'li salah satunya itu, atau ta'diyatu makna ma yanubul fi'l, untuk meloloskan makna fi'il. Karena kalau kita bilang dhahabtul madrasah itu nggak bisa. Gimana supaya lolos maknanya fi'il ini ke madrasah, kan gitu. Pakai ilah. Nah, jadi seperti itu. Baru lolos maknanya dhahaba itu. Jadi seperti itu. Nah, sehingga li mujarradir rabti, hanya untuk apa? Mengikat saja, gitu. Maknanya li mujarradir rabti, hanya dia itu tidak penting sebetulnya, gitu. Hanya untuk mengikat saja, untuk menghubungkan saja. Fadalu alaihi, maka petunjuknya alaihi ay ala itu malam yakun mustaqilan tadi, makna yang tidak mustaqil tadi adalah harfun, itu huruf. Nah, kemudian mengatakan bal hadhihi al-kulliyat. Bahkan hadil kulliyat tadi, kulliyat tadi yang disebutkan di atas ya, dzarfiyah isti'la, kemudian intiha, ibtida ila akhirih. Itu apa katanya? Muta'allaqatun lima'aniha, itu merupakan muta'allaqnya. Untuk maknanya huruf. Ya, bukan maknanya huruf, tapi ma'anil muta'allaq. Makna muta'allaqnya huruf. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin. Liqauni ma'aniha, kenapa kok itu merupakan makna muta'allaq? Ya, karena maknanya juz'iyat, sedangkan ibtida intiha tadi kulli. Ya, liqauni ma'aniha juz'iyat. Liqauni ma'aniha, karena makna-maknanya juz'iyatin laha, itu adalah juz'iyat baginya huruf. Wal juz'i lahu ta'alluqun bil kulli, ini untuk meloloskan kenapa kok bisa ditasbihkan, punya hubungan apa gitu antara makna huruf dengan makna muta'allaqnya. Hubungannya adalah kulli dan juz'i, ya enggak? Di mana juz'i yang dari tahtal kulli, Muhammad yang dari tahta makna insan. Seperti itu.
Wal juz'i lahu ta'alluqun bil kulli, dan juz'i itu punya hubungan dengan kulli. Lindiraji indiraji juz'i, karena masuknya juz'i berada di bawahnya apa? Tahtau tahtal kulli. Ya, berada di bawahnya kulli. Ya. Kemudian setelah itu, insya Allah yang akan datang karena saya ada acara. Malis. Insya Allah yang akan datang kita akan bahas tentang majas murakkab. Dan setelah ini, insya Allah tidak ada lagi pembahasan tentang akliyat la akliyat wala ayu wala la. Ini yang kebelakangnya nanti kita akan bahas syair gitu. Tentang majas murakkab mudah. Yang setelah ini mudah. Ila akhiri ma hunalik. Majas murakkab, tinggal murakkab. Majas murakkab itu kan kalau kamu mengatakan ja'a zaidun murakkab. Enggak. Ja'a zaidun. Murakkabnya isbatul maji li zaid, itu kan maknanya, mana hakikatnya. Tapi saat kamu mengatakan ja'a zaidun, yang kamu inginkan bukan ikhbaru maji zaidin. Bukan untuk mengabarkan kedatangan Zaid. Tapi apa yang diinginkan? Gitu. Ikhbar bi annani alimtu anna Zaid ja'a. Berarti ikhbarun bil ilmi, bukan ikhbarun bil isbat. Ya enggak? Bukan ikhbarun bil maji. Oh, itu majas. Karena asalnya ja'a Zaidun isbatul maji li Zaid. Sekarang ikhbar ini mengabarkan bahwasanya Zaid datang. Itu mana hakikatnya. Tapi ini enggak, mengabarkan kalau kamu tahu. Nah, itu juga biasanya gitu. Biasanya kalau kita terus korinahnya apa korinahnya? Ya korinahnya sama-sama hadir di kejadian, tinggal gitu. Atau wa ana a'lamu. Ya udah selesai. Gitu. Atau siapa? Si sami'nya sudah tahu kalau Zaid datang. Semuanya kita duduk bareng. Saya duduk. Ya, kamu kan sudah tahu kalau saya duduk. Terus apa fungsinya khobarnya? Taukid. Apa? Gitu. Ya saya untuk ngasih tahu kalau saya tahu. Ya kayak tadi. Ini ngasih tahu kalau saya tahu. Gitu. Umpama seperti itu. Wah kata. Oh. Berarti nanti seperti itu. Semuanya majas murakkab itu tinggal seperti itu saja. Tidak ada penjelasan tentang apa? Tidak ada penjelasan tentang qarinah, sudah kita selesai menjelaskan. Isti'arah sudah selesai semuanya. Itu cuma pembagiannya nanti. Itu. Karena sudah bukan mufrad, sudah murakkab. Berarti nanti yang dimajaskan tidak satu persatu lagi, ya enggak? Tidak antar kalimat dan kalimat, tapi antar jumlah dan jumlah. Itu yang dimajaskan. Seperti itu. Insya Allah minggu depannya lagi. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah.